Wah, luar biasa sih, meskipun baru tahun lalu persalinan yang pertama, tapi rasanya tetap feel-nya ya beda ya. Deg-degannya pasti, rasa-rasa ya apa ya, deg-degan banget sih, bener kayak langsung berasa ini lahiran anak pertama lagi gitu. Dan ya puji Tuhan semuanya lancar, bayiku sehat, Feli-nya juga sehat, dan semuanya sempurna puji Tuhan. Boleh cerita? Deg-degannya ya cuma beda sih, kelahiran pertama dan kedua ini dia jauh lebih seger, cuma karena kita udah ada 2 baby jadi fokusnya bener-bener lebih, jadi kita nggak bisa kemana-mana dan dijagain terus. Makanya aku bilang kayak berasa bener-bener lahiran anak pertama karena plek-plekan banget mirip Bible. Awalnya kaget, bingung gitu ekspresinya ngeliat, hah siapa gitu ini, ya kan yang biasanya ada dia doang, sekarang ada temennya baru mirip lagi gitu kan. Dari kemarin itu sampai kan jam 5 udah harus bangun ya, karena kan dia ada puasa terakhir, nggak boleh makan minum tuh sebelum jam berapa tadi kan. Kita janjian bangun jam 5, Feli itu ternyata malah rapi-rapiin kamar lah. Aku tidur sama Bible, dia nggak bisa tidur sama sekali, jadi kasihan tidurnya tadi masih kurang. Dia selesai operasi apa segala macam paling tidur baru dapat sejam 2 jam. Pastilah takut ya, kita mau meskipun berdoa supaya dihilangin ketakutannya, cuma dasar emang manusia ya, tetap aja ada rasa aduh begini ya, kok takut gitu ya. Kayak misalkan Bible waktu lahir dulu tuh dia langsung melek gitu ya. Kalau ini adanya tuh masih merem, ntar ngintip-ngintip satu-satu gitu, tapi ya ternyata nggak masalah. Namanya Zevanya Granet Emanuela. Tadinya bukan itu rencana namanya, tapi kali ini uniknya ya dapat nama itu kayak Tuhan sendiri yang ngasih ke Feli lewat mimpi. Jadi kayak wah udah kita nggak usah otak-atik lagi deh, udah ikutin aja. Iya si Feli, jadi aku kaget pas tidur tiba-tiba setengah 3 pagi dia WA, tapi kayak cuma satu nama itu doang, Zevanya Granet Emanuela. Terus aku bingung siapa. Terus ya aku barusan dapat mimpi, kayak di mimpinya itu ya temennya tuh manggil-manggil nama anak kita. Padahal kita udah siapin nama sebelumnya kan, karena emang rencananya mau Natal, terus ada nuansa nama-nama Natalnya. Ya udah kita pikirin segala macam, tapi akhirnya ya kita pakai nama ini. Dan di mimpi itu dipanggil-panggil anak kita sama temannya Feli kayak Zeva. Nah, Feli bingung, Zeva siapa? Loh, anakku kan namanya Zeva. Terus tiba-tiba kayak ada gimana nggak, mimpi kan gitu ya, nggak jelas ya, tiba-tiba ada kayak ditulis sendiri gitu, ada ejaannya di dalam mimpi itu, ada ejaan namanya gitu. Beratnya 3 kilo 6 gram ya, berarti 3 kilo 6 gram. Lahir tadi jam 8.23, sama-sama hari Selasa juga kayak kakaknya Bible, cuma jamnya beda 6 menit, dia 8.23, Bible 8.29. Lahirannya tadi Sesar. Oh iyalah, udah bukan kado Natal lagi nih, kado Natal paling indah yang pernah kita miliki kali ya. Karena ya Bible pun iya, tapi kalau ini kan momennya lahirnya pas banget menjelang Natal. Nggak jadi berkat buat keluarga aku sendiri, tapi buat banyak orang juga yang menanti-nantikan kehadirannya Zevanya. Itu jadi kemarin di rumah sempat ada ibu-ibu yang nggak dikenal masuk ke dalam rumah aku. Terus dia ngakunya sebagai istri katanya, terus dia hamil segala macam, tapi ternyata begitu dicari tahu dia emang orang yang kurang sehat lah mungkin, dan udah beberapa kali emang mencoba masuk ke rumah aku, dan ini kedua atau ketiga kalinya masuk gitu, cuman baru pertama kali aku ngeliat. Kaget sih karena begitu keluar dari kamar tiba-tiba kok ada heboh di dekat kolam renang gitu, ternyata ibu-ibu ini udah masuk ke dalam rumah gitu. Untungnya dihalangin sama asisten rumah tangga aku yang kerja di rumah. Trauma sih enggak ya, cuman kaget aja kok bisa masuk ke dalam komplek, terus bisa sampai masuk ke dalam rumah gitu. Maksudnya kan banyak orang yang kerja di sana, terus ada satpam juga. Kok bisa kecolongan, menurut aku sih kayak lucu aja. Lah ya, rumahnya kan di townhouse ya. Jadi memang security di daerah rumahnya itu mungkin yang harus di warning lagi, karena kan rumahnya tuh rumah untuk dipakai syuting juga kan. Jadi nggak mungkin digembokin gitu kan. Jadi siapapun bisa masuk. Tapi alhamdulillah kan ada CCTV, itu satu. Kedua, staffnya dia banyak. Ya paling penting Feral udah aware lah dengan adanya orang stranger masuk, ya jangan sampai kamarnya dia terbuka juga.
Karena serem tadi juga. pagi saya baru ke rumahnya Carol juga, nganterin baju yang mau dipakai hari ini. Udah beda. Kalau dulu kan Udah. pintu semua kan terbuka, kalau sekarang udah dikunci. Udah Iya. dikunci. Jadi memang mungkin itu salah satunya yang sekarang udah ada perbedaannya ya. Dari yang terbuka sekarang udah. Jadi kalau sekarang aku bilang sama kakak yang paling penting, pertama jangan lupa sholat. Karena kan sebanyak-banyaknya bodyguard juga kalau kita nggak minta perlindungan sama Allah juga pasti ada aja. Jadi ya mudah-mudahan ini terakhir kalinya lah. Kejadian yang kemarin sempat ke rumah itu karena di pos security nggak ada orang. Pas saya cek juga nggak ada orang. Akhirnya saya nemuin RT tempat dan akhirnya baru diomong itu security-nya. Sebelumnya emang udah datang, security juga nelpon. Bang, ada fansnya kakak mau ketemu siapa? Rata-rata kalau fans kakak ketemu janjinya sama saya. Iya bukan fans kamu, aku samperin loh. Bukan ini bukan bang, mungkin orang agak ODGJ mungkin. Itu udah 4 kali ada kali ke rumah. Iya. Dan kalau dari security mungkin lagi ganti shift atau beli makan. Kayak gitu juga. Tapi ya udah di Sempat ada polsek juga kan. Iya. Jadi ini beberapa kali ternyata cuman orang rumah tuh nggak ada yang ngomong ke aku, jadi aku baru tahu yang kemarin. Tapi ternyata mereka udah ketemu ibu-ibu ini berkali-kali gitu. Dan kalau aku baru ketemu kemarin. Jauh ini sih cuman minta apa ya, dia minta ketemu minta ketemu sama minta kepastian. Minta Kemarin ketemu, minta pagi-pagi itu kepastian. setengah 7 pagi. Ini hubungan Farel gimana kalau mau lanjut? Aduh ini orang udah. Nah terus terakhir ke situ kemarin minta uang saya tuh saya kasih buat katanya mau pulang tapi nggak punya uang, jadi mungkin saya kasih uang tapi jangan balik lagi. Orang bilangnya Cianjur gitu, Jawa Barat sana. Sebenarnya udah ada beberapa sih, cuman mereka nggak bisa masuk ke komplek kan. Nah, kalau yang ini kagetnya kok bisa masuk ke rumah dan bukan nggak sekali, ternyata udah berkali-kali gitu. Dan lucu aja, maksudnya ditakutin kan kalau amit-amit masih ada orang niatan jahat naruh sesuatu atau kita nggak tahu nyolong apa gitu kan. Jadi ya harus lebih waspada aja orang-orang rumah. Iya sih, dikunci juga kan. Sebenarnya CCTV juga banyak di rumahnya, cuman itu yang aku bingung kok kecolongan gitu, padahal orang di rumah juga banyak, yang ngejaga rumah juga banyak gitu. Cuman hebat banget ibu-ibu ini bisa masuk dan udah kedua kali. Jadi kalau kata asisten aku yang satu lagi, kemarin ada di dapur, Toto ada di kamar tamu. Nah kalau yang kemarin ini pas ada di kolam renang gitu. Jadi dia ke kolam renang mau masuk ke rumah tapi dihadang sama asisten rumah tangga aku. Yang pasti gimana ya, fans itu adalah hal yang kalau sebagai orang di dunia entertainment ya, sebagai aktor atau sebagai selebriti ya, kita harus syukuri lah gitu. Nah cuman terkadang mungkin ada beberapa yang suka kelewatan batas gitu, atau mungkin bisa menyalah artikan dari sebutan fans itu sendiri gitu loh. Jadi kan fans fanatik itu kan sebenarnya artinya beda ya gitu. Jadi ya kalau bisa jangan sampai masuk ke rumah orang gitu, apalagi sampai maksa masuk dan bikin keributan lah. Kalau bisa tetap menjaga etika sama norma lah. Sini saya mau minta maaf sama Mami DP ya, atas kesalahpahaman saya, kekeliruan saya selama ini menilai Mami DP gitu ya kan. Di sini saya merasa menyesal gitu. Saya menyesal karena ternyata video-video saya itu sangat menyakiti hati Mami DP ya. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya sama Mami DP ya. Karena nggak ada, kalau niatan menjatuhkan itu tidak ada, saya bilang tidak ada ya. Saya menyesal, saya akui, saya salah. Itulah kekhilafan saya sebagai manusia. Kalau Mbak tulus karena Allah, karena Mbak kan punya Tuhan. Insya Allah kan? karena Allah ya. Ya. Saya bukan manusia yang Iya. sempurna, tapi saya juga ingin pernikahannya itu sempurna seperti Iya. Mbak. Pokoknya saya cuma pesennya jangan pernah merendahkan wanita-wanita yang mempunyai status sama seperti saya. Tidak semua wanita yang mempunyai status seperti saya Iya. itu bahagia ketika menjadi janda. Katanya kita suruh lihat ketulusannya dia benar atau enggak gitu loh. Nah kalau saya pribadi ya nanti saya apa kata lawyer saya, karena kalau saya barusan bilang kayak gitu karena memang balik lagi orang yang bikin video tentang saya kesel banget gitu. Tapi giliran dipertemukan sama saya, dia tidak bisa membuktikan faktanya. Ya itulah susahnya menjadi seorang Dewi Persik. Saya tuh gampang terenyuh. Ini kan kalau Bang Sandi kita lihat
Kalau saya pribadi sih enggak ya. Nanti dilihat perkembangannya bagusnya gimana. Yang jelas ini kan proses mediasi, baru ketemu sekali, jadinya ada tuh traffic, jadinya ada saling apa sih yang dimauin, jadi dari pelapor apa, dari terlapor seperti apa, baru sampai di situ aja sih. Jadi nanti next time baru kita pikirkan kembali. Sementara itu dulu sih. Saya minta maaf kepada Mami DP ya, dan kepada keluarga besarnya Mami DP gitu. Karena mungkin selama ini pernyataan saya gitu ya kan, itu dampaknya buruk gitu. Di sini saya ingin minta maaf kepada Mami DP karena ternyata apa yang saya lihat selama ini gitu kan tidak sesuai. Nah, setelah ketemu aslinya ternyata itu di luar apa ya yang saya tahu selama ini gitu. Nah, di sini saya menyesali, saya minta maaf ya, ternyata Mami DP itu aslinya baik. Alhamdulillah, maksudnya berjalan dengan lancar. Pertama awalnya ya gitu. Dan ya intinya kan semuanya harus pakai bukti ya. Kita bicara itu harus pakai bukti, jangan ikut-ikutan gitu. Jadi ya dia tidak bisa membuktikan, ya sudah gitu. Kalau mau proses mau dilanjutkan ya berarti 4 tahun 5 tahun. Kalau maunya gimana? Dan dia ya dengan berkaca-kaca, ya minta maaf, bla 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 dan yang lain-lain, bahwa begini begitu begini gitu. Maksud saya tuh gimana ya? Males ya kalau kita itu kemarin bisa lantang, bisa ngatain saya yang gimana-gimana, tapi ketika ketemu sama saya begini gitu. Ibu bilang saya mandul dari mana gitu. Ya akhirnya ya karena saya nggak punya anak. Karena saya nggak punya anak. Terus saya bilang, ibu kalau saya nggak punya anak, alhamdulillah dong. Kalau saya punya anak, bayangin 3 suami, anaknya beda semua, anak sulung semua. Iya kan, kasihan papa pertama, papa kedua, papa ketiga. Yang mana bingung anak saya. Alhamdulillah, Allah itu maha baik sama saya. Kenapa ya? Memang karena saya punya, ibaratnya memang memprogram untuk saya tidak punya anak dulu. Supaya saya akan punya anak dengan suami yang menurut saya dalam rumah tangga itu tidak toksik. Kan saya yang tahu rumah tangga saya seperti apa. Ibu ngatain saya, wanita tidak baik, janda berkali-kali. Saya sedih sebagai perempuan. Saya juga kepengen loh menikah sekali seumur hidup. Saya tidak boleh berbicara KDRT gitu. Alasannya. Karena dia pernah mengalami KDRT dan dia masih mempertahankan rumah tangganya gitu. Alhamdulillah mediasi berjalan dengan lancar. Nanti silakan saja dari masing-masing saja yang menyatakan apa yang hasil dari mediasi tersebut. Masalah lanjut tidak lanjut itu gampang itu. Ya, paham ya? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.